Halo, kembali lagi dengan Julian Bartekno. Jadi di tengah sekarang tuh lagi ramenya launching Galaxy Z Flip 5. Sebenarnya dari internal Samsung sendiri itu ada sedikit kabar yang kurang mengenakan. Operating profit alias EBIT dari Samsung itu turun hingga 95%. Sebenarnya ini sudah diketahui baik oleh Samsung, di mana Samsung itu menyalahkan shipment smartphone yang berkurang drastis pada tahun ini, terutama untuk kuartal kedua ini, serta masih adanya efek dari inflasi. Saya sendiri nggak bakal bahas fenomena ini dari kacamata investor ya, karena saya sendiri bukan investor dan saya juga nggak terlalu paham soal investasi. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah soal fenomena bagaimana Samsung secara smartphone itu perlahan tuh berkurang bahkan di home base mereka sendiri, yaitu di Korea Selatan. Kalau dilihat dari gambar ini, terlihat bahwa generasi muda di Korea Selatan itu lebih memilih memakai iPhone ketimbang memakai Samsung Galaxy. Saya sendiri sekarang sedang tinggal di Korea Selatan, dan kalau saya lihat sehari-hari di kampus dan di transportasi umum, memang terlihat banget nih kalau pengguna iPhone tuh nggak sedikit sama sekali di Korea Selatan. Bisa dibilang kalau saya di satu kendaraan umum, mungkin setengahnya itu iPhone dan setengahnya lagi itu Samsung Galaxy. Dan sepertinya Apple tuh sadar betul kalau mereka itu punya advantage, mereka itu punya kelebihan secara market share di kalangan anak-anak muda. Satu contohnya adalah video klip dari New Jeans yang terbaru ya, yaitu adalah yang ETA, di mana video klip tersebut itu 100% di-shoot dengan iPhone 14 Pro. Nah, ini sedikit pengantar mengenai New Jeans. Jadi New Jeans itu adalah satu grup baru yang berada di bawah label Hype, di mana label Hype itu sendiri adalah label yang menaungi BTS. Salah satu yang bikin unik dari grup ini adalah membernya itu rata-rata masih di bawah usia 20 tahun ya. Tapi meskipun begitu, bisa dibilang New Jeans itu sangat-sangat sukses, dan bahkan mereka itu punya signature laptop sendiri dari LG. Nah, soal shoot video atau shoot movie pendek itu sebenarnya bukan hal yang baru di dunia smartphone ya, karena Samsung itu sendiri sudah beberapa kali melakukan ini, terutama untuk seri S yang Ultra mereka. Hanya saja menurut saya Samsung itu secara pendekatan mungkin agak-agak kurang mainstream ya, agak-agak kurang natural, karena kelihatan mereka itu shoot movie, dan waktu shoot movie itu mereka tuh smartphone S23 Ultranya itu dipasangin di gimbal, lalu juga ada rignya sendiri, kemudian juga ada lighting besar, di mana menurut saya meskipun hasil akhirnya bagus, tapi untuk sebagian orang mungkin jadi kurang natural, karena hal-hal seperti itu tuh nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beda dengan video klip New Jeans kali ini, di mana untuk video klip kali ini yang di-shoot itu adalah shoot video dance ya, di mana dance cover itu sangat-sangat umum sekarang di kalangan anak-anak muda. Jadi seolah memberikan kesan kalau mau shoot video dance itu bagus, maka harus pakai iPhone 14 Pro. Nah, mari kembali ke topik utama. Bisakah Z Flip 5 ini menyelamatkan Samsung? Nah, kalau menurut saya ini mungkin belum tentu ya, tapi menurut saya juga langkah yang diambil oleh Samsung yang mengunggulkan Z Flip series itu sudah sangat tepat. Mengapa demikian? Ini karena foldable itu sangat-sangat lagi naik daun. Ini mungkin belum terlalu kelihatan di masyarakat Indonesia, di mana masih banyak yang mengincar yang flagship killer, kemudian yang value for money, kemudian juga ya orang-orang banyak menghemat untuk mendapatkan smartphone dengan spek setinggi mungkin. Nah, beda dengan Korea Selatan dan beberapa negara lainnya, di mana mayoritas orang itu sudah memakai smartphone yang kelasnya flagship ya, meskipun belum tentu flagship yang paling baru. Jadi misalnya saya itu kalau lagi jalan-jalan mungkin ketemu orang pakai S22 atau S21 atau iPhone 11, iPhone 12. Pokoknya kebanyakan pakai smartphone yang high-end. Dan untuk Samsung, misalnya waktu saya kemarin pulang di kereta itu, memang salah satu yang paling menonjol belakangannya adalah yang seri Z Flip ya. Jadi waktu itu saya di satu gerbong di mana 50% itu memakai iPhone dan 50% kurang lebih itu memakai Samsung Galaxy. 4 orang diantaranya memakai Galaxy Z Flip series. Nah, untuk Z Flip 5 sendiri, meskipun saya sebenarnya agak kecewa karena nggak ada peningkatan dari segi kamera, menurut saya Samsung itu sudah tepat untuk mengupgrade Z Flip series itu sehingga bisa dapat lebih bersaing dengan iPhone. Perubahan paling kelihatan itu terdapat pada layar eksternal, di mana sekarang pakai layar yang lebih besar. Jadi saya melihat Samsung itu sangat menekankan Z Flip 5 series itu adalah sebagai smartphone untuk self-expression ya. Karena itu ya pakai untuk ngambil foto dari sisi depan atau ngambil foto ramean, dimana kan kalau layar besar jadi bisa kelihatan lah kita tuh lagi nangkap apa. Dan tentu saja dengan cover besar yang ada pada Z Flip 5 itu kita bisa ganti wallpaper, kemudian juga ganti widget sesuai dengan keinginan kita, sehingga setiap smartphone itu dari sisi depannya itu dapat sangat terkustomisasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Di luar itu, Z Flip 5 juga punya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang bisa dibilang masih hemat daya meskipun juga dia lebih powerful, serta dia juga punya mekanisme hinge yang lebih baru, di mana dengan mekanisme ini crease-nya itu jadi sedikit lebih kecil ya, meskipun masih jelas kelihatan apalagi kalau dilihat dari samping. Nah, Z Flip series itu sekarang sudah masuk tahun keempatnya ya, tapi tetap aja kalau saya itu bawa Z Flip saya ke lingkungan di mana orang-orang itu belum pernah lihat saya pakai Z Flip, tetap saja kalau setiap saya buka HP ini gitu, pasti bakal ada yang menanyakan, wah ini HP apa nih, keren, wah itu bagaimana user experience-nya, bagaimana makanya, enak nggak makanya, dan sebagainya. Dan mereka juga cukup terkesan dengan cover screen yang ada pada di
sisi luar Galaxy Z Flip series ini. Dan jangan salah, teman-teman yang menanyakan seperti itu adalah teman-teman yang sudah punya flagship juga, jadi punya S22 Ultra, punya iPhone 14 Pro, punya iPhone 13 Pro, dan flagship lainnya. Dan jelas mereka itu bisa beli Z Flip kalau mereka mau. Dan menurut saya, setidaknya kalau dari sudut pandang untuk show off ya, Z Flip series ini itu mungkin satu-satunya smartphone Android, atau mungkin satu dari 3 smartphone Android yang bisa adu gengsi dengan pengguna iPhone, atau bahkan gengsi bisa lebih tinggi karena ya dia lebih unik seperti ini. Mungkin juga Z Fold bisa melakukan seperti itu, cuma sayangnya Z Fold itu mungkin terlalu mahal ya. Sementara untuk Oppo juga mungkin bisa seperti itu di Indonesia, hanya saja secara global Oppo itu masih bisa dibilang jauh dari nomor 1. Pada akhirnya menurut saya kalau Samsung itu benar-benar mau survive atau bahkan melampaui Apple, Samsung itu harus jauh lebih serius lagi untuk menggarap seri flip mereka ya. Jadi mungkin berikutnya bisa ditambahkan Z Flip yang Pro gitu dengan kamera tambahan atau tambahan fitur lainnya. Atau mungkin ada Z Flip series yang lebih mainstream, itu juga bisa. Dan kalau misalnya flagship mereka sudah kebanyakan, barangkali yang seri S yang biasa, yang bukan Ultra, mungkin bisa dihapus aja ya. Jadi penggemar S series biasa itu jangan ngamuk dulu ya. Yang saya maksud adalah mereka itu bisa memasukkan komponen-komponen yang flagship ya, seperti chipsetnya itu ke seri A yang paling tinggi ya. Dimana kalau sekarang kita lihat nih, tahun 2003 ini kan seri A dan seri S itu desainnya hampir sama persis. Jadi sebenarnya Samsung itu tinggal menambahkan chipset paling oke mereka, lalu mungkin sensor paling oke mereka ke seri A, dan akhirnya mungkin Anda bisa mendapatkan smartphone seri A dengan harga seri A, tapi speknya itu seri S. Ya mungkin misalnya ada smartphone A74 Pro lah yang pakai prosesor yang kelas high-end. Barangkali dengan demikian juga itu bisa membantu Samsung untuk bersaing dengan smartphone flagship killer macam dari Xiaomi, OnePlus, dan kawan-kawannya. Jadi dari saya kesimpulannya, Samsung Galaxy Z Flip series ini adalah salah satu harapan Samsung agar dapat bisa bersaing dengan iPhone di kelas pasar high-end. Jadi ini tinggal bagaimana Samsung itu bisa mengeksekusinya dengan benar. Tapi dengan kata lain, kalau sampai Apple itu mengeluarkan Apple iPhone Flip, di mana mungkin panelnya belinya dari LG, nah itu Samsung mungkin dalam bahaya besar. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah smartphone Android, terutama Samsung Galaxy, itu akan semakin tergerus atau bahkan sebaliknya? Ya, silakan kirimkan komentar Anda di kolom komentar. Saya Julian Bertekno dan terima kasih telah menonton.